Hai, masih bersama saya, Mr. G, bicara. Tentu saja bicara tentang kebenaran, berdasarkan fakta, data, dan realita. Teman-teman, kasus Denada dan Reza yang konon katanya sudah mengakui bahwa Reza adalah putra kandung Denada. Namun demikian, perjalanan kasus ini belum juga selesai karena publik melihat bahwa Denada belum pernah bertemu dengan Reza. Itu faktanya. Dan saat ini teman-teman, sidang tersebut ya, kasus gugatan ini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Banyuwangi, Jawa Timur. Saya ingin mengabarkan ini kepada teman-teman karena kita semua sedang fokus ya melihat proses gugatan yang terjadi di Banyuwangi. Berikut ini. Saja dari BWI 24 jam. BWI itu Banyuwangi ya teman-teman ya. Perlu perbaiki materi gugatan sidang Reza vs Denada di PN Banyuwangi ditunda 2 pekan. Ya. Intinya harus ada perbaikan ya teman-teman. Kita bacakan saja. Banyuwangi, sidang gugatan perdata yang dilayangkan Reza Rizky Rosano terhadap artis Denada Elizabeth Anggia Ayu Tambunan kembali digelar di Pengadilan Negeri Banyuwangi Rabu 11 Februari 2026. Namun, sidang dengan agenda pembacaan memori gugatan itu ditunda selama 2 pekan. Sidang berlangsung di ruang mediasi Garuda PN kelas 1A Banyuwangi sekitar pukul 14.25 WIB. Agenda kali ini adalah pembacaan memori gugatan dari pihak penggugat. Persidangan dipimpin Ketua Majelis Hakim Rofi Herianto. Dalam persidangan tersebut kedua belah pihak hanya dihadiri oleh kuasa hukum masing-masing pihak. Reza diwakili oleh Muh Firdaus Yulianto, sedangkan Denada diwakili Muh Iqbal. Majelis Hakim menyoroti adanya perubahan alamat tergugat dalam materi gugatan. Hal itu yang kemudian membuat sidang harus ditunda selama 2 pekan untuk perbaikan administrasi. Kuasa hukum Denada Muh Iqbal menegaskan kliennya telah mengakui dan membiayai anak sejak dini. Ia menyebut perkara tersebut sejatinya merupakan persoalan keluarga. Pada prinsipnya, klien kami sudah mengakui dan memberikan pembiayaan sejak awal. Jadi tidak benar kalau seolah-olah ada pengabaian, ujar Iqbal usai sidang. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya menghormati proses hukum dan sedang berjalan di PN Banyuwangi. Kami tetap menghargai proses persidangan ini. Apapun yang menjadi putusan pengadilan nanti tentu akan kami sikapi sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurut Iqbal, pengakuan yang telah disampaikan kliennya termasuk melalui media sosial menunjukkan itikat baik dari Denada. Klien kami sudah menyampaikan secara terbuka, artinya ada tanggung jawab moral maupun material yang sudah dijalankan, tegasnya. Sementara itu kuasa hukum Reza Muh Firdaus Yulianto membenarkan adanya perbaikan dalam gugatan, khususnya terkait alamat tergugat. Perbaikan ini memang menyangkut alamat tergugat. Alamat yang kami cantumkan sebelumnya sesuai KTP, tetapi domisili faktualnya saat ini berada di Tangerang, jelas Firdaus. Ia menilai perbedaan alamat tersebut penting untuk memperjelas agar tidak menimbulkan persoalan administratif di kemudian hari. Kami ingin memastikan semua data formal dalam gugatan ini sesuai dan tidak menjadi celah hukum. Karena itu kami lakukan perbaikan sebagaimana arahan majelis hakim. Firdaus menegaskan proses gugatan ini bertujuan memperoleh kepastian hukum bagi kliennya. Meski sudah ada pengakuan di media sosial dalam konteks hukum, tetap diperlukan pengakuan dan penegasan di depan majelis hakim.
Itu yang sedang kami upayakan melalui persidangan ini, pungkasnya. Sidang pun ditunda selama 2 pekan ke depan untuk memberikan kesempatan kepada pihak penggugat memperbaiki materi gugatan sebelum kembali disidangkan. Oke teman-teman, sangat menarik kan? Sangat menarik. Inilah yang kita tunggu-tunggu. Kita akan ulas teman-teman, kita akan ulas. Baik teman-teman, inilah yang kita ingin dengarkan ya. Sebagaimana yang disampaikan oleh sang pengacara Denada, ini dulu ya, sudah memberikan nafkah sejak dari dini. Sejak dari dini itu berarti sejak lahir, kemudian ya sampai besar kan. Kalau sudah diberikan nafkah dari dini, tentu saja tidak seperti ini ya teman-teman ya. Nah inilah keterangan-keterangan semacam inilah yang perlu diluruskan. Ya, terkait dengan pengakuan dari Denada yang katanya sudah terpenuhi secara material atau sudah ada bentuk pengakuan, itulah bentuk tanggung jawab. Apakah dengan pengakuan saja tanggung jawab itu? Ya kalau itu ya semua orang bisa. Ini menyangkut masalah pribadi seorang manusia. Ya kan? Kalau memang sudah dibiayai dari dini, tentu saja tahu dong di mana TK-nya, tahu dong di mana SD-nya, tahu kan di mana SMP-nya, demikian juga di mana sekolah menengah atas. Ya itulah faktanya. Tapi janganlah kita menyampaikan sesuatu tetapi kontradiktif dengan fakta. Itu yang saya himbau ya. Kemudian masih banyak hal yang perlu dipertanyakan di sini terkait dengan etikat baik. Etikat baik. Jika seseorang, dan itu sudah dilakukan di berbagai media bahwa yang bersangkutan minta maaf. Bagaimana etikat baik yang sebenarnya? Tentu saja diikuti dengan langkah-langkah yang juga beretikat baik. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah teman-teman sudah mendengarkan, menyimak pernyataan daripada Denada? Apakah itu etiket baik? Nah, tergantung bagaimana Anda melihat dari posisi kasusnya. Ingat teman-teman, adanya permasalahan ini berawal dari bayi usia 10 hari. Kita tidak tahu, tiba-tiba sudah besar sampai 24 tahun. Mari kita simak pernyataan itu sekali lagi bersama-sama. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denada Tambunan menyatakan bahwa Resa Rosano adalah anak kandung saya. Dan saya betul-betul minta maaf kepada Resa karena Resa tidak hidup bersama saya dari mulai dia masih bayi. Saat itu kondisi psikis saya sedang tidak layak. Saya juga ingin minta maaf kepada Resa. Karena baru saat ini, setelah sekian lama, baru saat ini saya memberitahukan Resa bahwa saya adalah ibu kandungnya.
Itu kesalahan saya, itu kebodohan saya, itu kekhilafan saya, dan saya minta maaf. Saat ini saya cuma bisa berdoa dan saya hanya bisa berharap semoga Resa mau memaafkan saya dan menerima saya, ibu kandungnya, dengan segala kekurangan saya. Dan dengan keadaan bahwa saya masih harus banyak belajar untuk menjadi ibu yang sesuai dengan harapan anak-anak saya. Saya juga minta maaf pada almarhumah mama. Dan saya juga minta maaf kepada semua adik-adik saya. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa dan khilaf saya. Amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mungkin tidak sesederhana ini ya teman-teman ya, tapi begini aja. Fakta dari semua ini adalah Denada saat ini sudah diboikot. Ya, adalah beberapa stasiun televisi yang sudah memboikot dia. Dan fakta lainnya adalah justru Resa saat ini menapaki karir dengan meraih rezeki. Itu fakta teman-teman, tidak bisa dilupakan ya. Kemudian terkait dengan pengacara Resa ya, memang ada beberapa perbaikan dan tentu saja hal ini juga menjadi tanggung jawab daripada pengacara. Tidak ada masalah, kita perbaiki. Teman-teman juga mungkin tahu ya namanya perbaikan itu boleh-boleh saja. Diperbaiki materi gugatannya terkait dengan alamat dan sebagainya, lalu melakukan proses materi gugatannya. Dan ini ya saya yakin Ronald Armada selaku kuasa hukum dan juga sebagai keluarga pastilah paham betul lah mana-mana yang harus diperbaiki. Saya yakin paham betul. Dan agar tidak menjadi celah di kemudian hari. Ingat teman-teman, persoalan anak bukanlah persoalan membalik telapak tangan. Di situ ada akte kelahiran, di situ ada KTP, di situ ada administrasi lainnya. Yang tentu saja setelah Denada mengungkapkan bahwa ini anaknya, semuanya akan berubah. Dan teman-teman harus tahu juga kasus seperti ini, hubungan antara keluarga ya, ibu kandung dan anak kandung tidak membutuhkan orang-orang yang memiliki pemikiran konfrontasi. Harusnya memiliki atau dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki jiwa pendamai. Karena sejatinya hal-hal semacam ini, perdamaianlah yang harus diutamakan. Ya, damai itu indah. Itu saja dari saya, Mr. Z. Apabila tidak mau damai, itu persoalan lain. Demikian, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Bye.